Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke Pak, pundi medal ya sini? Oh sakit nggih. Lah kula nuruti lari-lari pondokan niku. Aircraft long battery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bermanfaat, dan salam satu langit. Welcome back to my channel Tatapan Elang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang masih terus mendukung dan setia mengikuti channel YouTube saya Tatapan Elang. Saya doakan semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu menyertai dimanapun kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Baiklah seperti itu. Setelah perjalanan saya dari Selahung ya, tepatnya dari warung kopi Batu ya, nanti kalian akan saya ajak explore di sebuah tempat ya. Ini berada tepatnya di pertengahan hutan kayu putih ya, yang tepatnya di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, di sebelah sisi timur dari kota Ponorogo. Seperti apakah explore saya nanti di sana? Pokoknya terus pantengin channel YouTube saya Tatapan Elang, dan pastikan jangan lupa dukungan like, share, dan subscribe-nya bila perlu di komen ya seperti itu ya. Nah ini saya akan langsung mendarat menuju di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Baiklah seperti itu, bagaimana kabar kalian di akhir pekan ini? Nah ini perjalanan saya mulai dari Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, tepatnya ini kita di daerah Desa Sidoarjo, Kecamatan Pulung ya. Nah ini kita akan mencoba menelusuri ya. Ini kurang lebih dari kota itu sekitar 8 kilo ya seperti itu ya. Tapi berhubung saya tadi dari timur ya, nah ini kita ternyata kebablasan ya. Nah itu ada pelangnya itu. Sebentar lagi nanti kita belok ke kiri ya seperti itu ya. Nah ini explore saya akan saya mulai ya. Tadi berhubung sepeda motor saya itu tidak bisa melewati akses ini ya seperti biasa, berhubung semalam itu Ponorogo habis diguyur hujan deras ya, dan saya tadi memang prepare-nya itu kurang ya seperti biasa. Waktu kesini tuh saya tidak tahu kalau akses medahnya itu ya seperti ini ya, bisa kalian lihat ini habis hujan tuh jadi tanahnya tuh licin ya seperti biasa. Nah ini kita susah ini ya waktu kita mau mengeksplor, dimana saat saya ingin menuju ke sebuah lapangan, di mana lapangan ini tuh merupakan satu-satunya lapangan ya di tengah kawasan hutan kayu putih ya seperti itu. Nah itu bisa kalian lihat di belakang dan kanan kiri saya ini sangat banyak ditumbuhi oleh hutan kayu putih ya. Seperti yang kalian ketahui, hutan kayu putih itu bisa diproduksi untuk minyak kayu putih yang pastinya kalian pernah memakainya. Assalamualaikum. Ya, atau biasanya buat pijat ya seperti itu ya, atau buat urut itu ya, atau kalau enggak buat kerokan. Nah di Ponorogo ini terdapat sebuah hutan kayu putih, dan di situ juga terdapat industri pengolahan kayu putih menjadi minyak kayu putih yang dijual di pasar bebas tersebut ya, baik di pasar maupun di apotek ya. Pastinya kalian tidak asing lagi ya dengan yang namanya minyak kayu putih ya. Di sini memang pusatnya dan pengolahannya juga di sini. Nama pabriknya itu namanya Pabrik Kondorugem ya, tepatnya di Desa Sidoarjo, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Nah seperti yang kalian lihat di kanan kiri saya ini banyak ditumbuhi pastinya hutan kayu putih ya gitu ya. Nah seperti ini, Masya Allah sangat luas sekali, dan kabarnya itu luas dari tanah milik perhutani ini ya. Ini dikelola oleh perhutani
Ini luasnya itu sekitar 3.750 hektar ya, Masya Allah. Sangat luas sekali dan sangat hijau ya pastinya ya, bisa kalian lihat di situ ya. Nah, meskipun waktu saya explore di sebuah lapangan tersebut ya, ini akses jalannya itu ya bisa kalian tahu ya, itu sangat rusak dan licin ya. Tapi di sini tuh harum ya, dan harumnya tuh pastinya khas minyak kayu putih ya pastinya itu, atau tanaman kayu putih itu bila daunnya itu kalian kremes itu ya, atau kalian remas itu ya, itu mengeluarkan bau-bau ya pastinya kayu putih ya, karena memang di dalam daunnya itu mengandung yang namanya minyak atsiri ya, seperti itu ya, minyak atsiri, dan nama latennya itu kalau nggak salah itu eucalyptus oil ya. Jadi memang minyak kayu putih ini memang sudah lama ya, sudah zaman dahulu ya mungkin ya, mungkin dari sejak zaman nenek moyang kita itu sudah ada ya, seperti itu ya, minyak kayu putih ini ya. Biasanya kalau orang-orang desa itu biasanya buat kerokan, buat pijat ya. Nah ini seperti ini ya kondisi medannya, Masya Allah ya, sangat aduhai sekali pokoknya. Pundi medale jane? Oh sakit nggih. Lah kula nuruti lari-lari pondokan niku. Oh ngoten. Oh sepeda motor kula parkirne nggih. Motor ya ndak bisa turun, cuman jalan kan lebih enak. Oh lebih enak mriku nggih. Oh nggih. Monggo. Nah itu tadi saat saya berpapasan dengan seorang petani ya, ini ya, pastinya petani yang berkebun di hutan kayu pinus ini ya, dan para pekerjanya itu pastinya dipekerjakan oleh pihak perusahaan ya. Di situ terdapat pabrik yang namanya pabrik Gondorukem, di mana pabrik Gondorukem tersebut itu adalah pabrik pengolahan kayu putih untuk menjadi minyak kayu putih yang siap beredar di pasaran ya pastinya. Nah tadi itu saya ternyata lewatnya itu sebenarnya bisa ya, sebenarnya ada dua akses, dan jalan saya yang saya tempuh itu ternyata masih kurang ke timur ya. Saya melewati jalan yang sebelah sisi barat ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini memang saya niati untuk olahraga dan pastinya ya sambil healing ya, dengan menghirup segarnya kayu putih ini ya, seperti itu ya. Nah ini kita mau hampir sampai di lapangan yang namanya lapangan tembak ya. Berjawah Pak nggih. Wah lunyu. Kula siman. Pengen ngertos lapangan ini lho Pak. Oh ternyata medale ki mriko saged nggih. Lah pundi rene? Yambakan iki. Oh medale berarti mriko Pak. Sepeda motor nih kok nggih. Lek sampean mlampah mudhun menak mriki muga. Lah nggih. Lah motore wonten pundi? Kula parkire teng mriko. Oh. Kula ngikuti lari-lari nih kok. Nah, jadi waktu saya kesini tuh memang saya berangkat dari rumah tuh sendirian ya, dan tidak sengaja saya tuh dibarengi sama beberapa siswa dari pondok pesantren ya, sebuah pondok pesantren, karena memang di dekat lapangan tembak tersebut terdapat pondok pesantren ya, dan kabarnya itu siswa-siswinya itu sedang mau ingin foto-foto untuk pembuatan album buku agenda tahunan ya. Nah, nanti saya juga akan di sana akan ngedrone ya pastinya. Nah, ini kita sudah sampai di yang namanya lapangan tembak ya, tepatnya di Desa Sukun ya, Desa Sidoarjo, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo ya, seperti itu ya. Dan ini saat dimana saya memasuki kawasan yang namanya lapangan tembak ya. Ini salah satu-satunya lapangan yang berada di tengah hutan kayu putih tadi ya, seperti itu ya. Sebenarnya lapangan ini tuh sudah lama ya, cuma baru ngehitnya tuh akhir-akhir ini karena tren kopi nyeni itu ya, seperti itu ya. Yang penjual kopi yang dijual dengan kendaraan roda 2 itu ya, itu bila sore hari di sini ada orang anak-anak muda yang ngopi ya pastinya ya. Dan tadi kebetulan saya dibarengi sama siswa-siswi dari pondok pesantren, dan nanti saya juga akan di sini ngedrone ya, maksud ngedrone, dan saya ngedrone juga para anak-anak santri ini, cuma berhubung karena alasan privasi jadi saya tidak bisa menampilkan di sosial media ya. Nah itu tadi ya, seperti kita menerbangkan drone itu harus bisa menghargai dan menghormati hak-hak privasi objek apa saja yang kita ambil ya, termasuk ya ruang terbuka seperti ini. Nah ini kita harus pastinya harus izin terutama ya, seperti itu, jangan lupa ya. Ini sudah tidak ada lagi. Dan pastinya sebelum saya menerbangkan drone selalu diingat yang namanya observasi lingkungan ya, seperti itu ya, karena memang di sini hampir bisa dikatakan 80% itu area perkebunan, dan di situ pastinya banyak
pepohonan yang menjulang sangat tinggi ya. Ini ketinggiannya itu ya kurang lebih sekitar 20 meter ya. Jadi nanti saat saya menerbangkan drone itu, settingan saya pastinya ketinggian di atas 30 meter dan pastinya di bawah 120 meter dari aturan regulasi penerbangan drone ya. Jadi kalian, sekali lagi saya ingatkan, menerbangkan drone itu tidak boleh asal serampangan ya. Pastinya tidak boleh melebihi yang namanya ketinggian dari 120 meter. Baiklah seperti itu, ini posisi drone saya sudah mau mulai arming dan mau segera take off ya. Doakan semoga saya nanti terbang lancar, aman, dan pastinya selalu keep fly safe ya seperti itu ya. Bagi kalian yang mungkin aja pilot drone pemula ya, pastikan selalu ingat yang namanya regulasi-regulasi dari penerbangan drone ya. Nah ini kita sudah take off dan selamat, silakan kalian nikmati hasil aerial footage saya ini dan semoga bisa menginspirasi ya, dan ya bisa kalian ambil manfaatnya ya, bahwa ini adalah sebuah yang namanya hutan ya, dan pastinya kita harus selalu menjaga yang namanya kelestarian lingkungan alam sekitar ya. Pastinya dengan cara tidak boleh yang namanya membuang sampah sembarangan, hindari yang namanya sampah plastik, dan pastikan jangan ada yang namanya pembakaran hutan secara liar ya, atau penebangan hutan secara liar ya. Nah ini di sini terdapat sungai ya seperti itu ya. Nah saya juga baru tahu ini ya sebenarnya seperti itu ya. Ternyata di pertengahan hutan kayu putih ini terdapat aliran sungai ya. Dan ini mungkin airnya ini bersumber dari yang di daerah desa Pudak ya seperti itu ya. Jadi Pulung Pudak itu merupakan dataran tingginya dari kota Ponorogo, tepatnya di sebelah sisi timur ya. Nah seperti inilah seperti itu ya kondisi terkini saat saya di mana ngedrone dan melusuri, mengeksplorasi hutan kayu putih ya. Nah Masya Allah sangat indah sekali, bukan seperti itu ya. Nah sebentar lagi akan saya backsound ya seperti itu ya. Nah kayu putih ini ya. Dan saya tadi melewati jalan ini ya gitu ya. Kita zoom. Nah kita masuk di jalan ini tadi ya. Kita keliling-keliling dulu saja ya gitu ya, sambil menyisakan baterai ya kurang lebih sekitar 50% lah. Nah ini jalan yang saya lewati tadi ya sebetulnya. Jadi jalannya itu untuk saat ini kurang begitu baik ya, karena memang semalam tuh Ponorogo habis turun hujan. Ini sangat luas sekali seperti itu ya. Ini kita sudah di jarak hampir 200 meter ya. Berhubung cuaca mendung, dan ini kita di ketinggian 40 meter ya begitu. Nah bagaimana seperti itu? Cukup luas sekali bukan? Yang namanya daerah hutan kayu putih ya, seluas 3.750 hektar ya, bisa kalian bayangkan sendiri ya.
Dan di situ uniknya tuh ada spot yang sangat menarik ya, yaitu adalah lapangan tembak ya. Ya semoga saja dengan adanya tren kopi nyeni ini harapannya bisa viral dan pastinya bisa menambah spot destinasi wisata yang pastinya berada di sisi timur dari kota Ponorogo ya. Bila kalian dari kota Ponorogo itu kurang lebih sekitar 8 kilo ya, jadi tidak jauh ya. Nah ini kita akan menyusuri, dan di depan saya ini ada jurang dan ada sungai ya ternyata ya. Dan pastikan bila kalian kesini, saya ingatkan sebaiknya memakai sepatu ya ya. Dan untuk sepeda motor roda 2 sebaiknya kalian parkirkan di atas pinggir jalan raya itu ya. Kalian masuk itu kurang lebih sekitar jalan itu 200 sampai 300 meter sudah sampai di lapangan tembak ya. Nah ini adalah sungai ya, aliran sungai yang pastinya berada dari Desa Pudak menuju ke Desa Pulung ya, turun jadi ya. Nah itu Masya Allah sangat indah sekali dan pastinya sangat asri ya. Ini adalah bawah saya, ini adalah sungai ya. Dan ini drone saya itu di ketinggian 40 meter ya seperti biasa. Jadi memang saya niatnya ini hanya ingin mencari footage yang terbaik menurut saya ya. Jadi bila kalian yang ingin mencari footage yang terbaik itu ya, saya sarankan itu terbang nggak usah tinggi-tinggi ya. Di bawah 60 meter itu sudah cukup ya sebenarnya seperti biasa. Nah dan ini pastinya posisi drone saya mau landing ya. Saya ini mau mendekati home point dimana saat saya menerbangkan drone dan take off drone ya. Nah ini kita dari lapangan tembak di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur ya. Nah ini saya akan mau siapkan landing, dan kalian ketahui di situ terdapat banyak anak-anak siswa pondok pesantren tadi ya seperti ya, yang putih-putih ini ya. Nah sekian ya seperti ya untuk liputan saya dari Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, tepatnya di lapangan tembak ya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi ketidaksempurnaan milik saya pribadi, kesempurnaan milik Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri sampai di sini. See you, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.